Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifatul Mukarromaini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan model pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya mengambil tulisan karya Abdullah Shahin dalam buku Public Theology, Religious Diversity and Interreligious Learning. Judul yang saya ambil adalah Kontribusi Agama kepada Kebiasaan Umum dalam Masyarakat Pluralistik Islam. Pengertian pluralistik merupakan suatu pemahaman yang memberikan ajaran bahwa semua agama sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Dalam pemahaman perbedaan dan pluralitas budaya atau agama yang menentukan kehidupan manusia dan kesadaran sekuler Barat, agama pada umumnya dan Islam khususnya semakin dipandang sebagai reaksioner irasional yang memanfaatkan fanatisme, konflik, dan kekerasan. Oleh karena itu, dirasakan kurang toleran terhadap keragaman dan ancaman terhadap kedamaian dan harmoni dunia. Sistem nilai beragam yang terbentuk dalam narasi khas makna budaya dan agama sekarang telah berbagi ruang fisik dengan dan budaya yang sama. Hal ini tidak mau mengarah pada munculnya landscape sosial etnis, budaya, dan agama secara keseluruhan. Memang benar bahwa pertukaran dan dialog budaya selalu menjadi bagian penting dari cerita manusia. Secara umum, perbedaan dan keragaman dalam kehidupan manusia dan di alam pada umumnya diakui untuk menandakan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang kekal. Demikian juga karakter belas kasih dan cinta yang penuh kasih terhadap pencipta ilahi dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, iman menjadi angkatan pendidikan yang membebaskan dan memancarkan manusia, menunjukkan rasa hormat terhadap martabat manusia dan di atas segalanya, menciptakan etika sosial yang luas dalam untuk kehidupan publik di mana kesejahteraan semua dilindungi dan dilayani. Inklusif bukanlah pencapaian hanya demokrasi sekuler modern. Tradisi iman sama-sama mampu mengakomodasi dan secara kreatif mengekspresikan keragaman manusia. Dalam masyarakat Barat modern, meningkatkan keragaman budaya dan agama sebagian besar difasilitasi oleh migrasi massal dan globalisasi, ditambah dengan ketidakpercayaan dan berkurangnya dalam pendirian politik liberal yang ada, tampaknya menyebabkan perasaan fragmentasi dan keterasingan sosial. Keanekaragaman ini bertindak sebagai dalih untuk memungkinkan politik identitas dan nasionalisme untuk kembali muncul. Dengan kedatangan Islam, agama tampaknya telah membuat penangkapan yang kuat di bidang publik di Eropa sekuler. Dengan cara umat Islam berjuang untuk mendamaikan iman dengan nilai demokrasi sekuler yang lebih luas. Dalam kondisi yang beragam, kita perlu menciptakan struktur sosial dan politik inklusif di hadapan adanya yang lain, tidak hanya toleran, namun terintegrasi ke dalam kain ruang sosial bersama. Hal ini selanjutnya mengharuskan ketertarikan masyarakat baru dalam mengembangkan ekspresi kontekstual identitas mereka dan sejauh mana mereka dapat mendorong anak-anak mereka untuk dapat mengintegrasikan dan mendamaikan warisan budaya atau religius mereka dengan warisan Eropa yang khas. Jika umat Islam tidak dapat menumbuhkan rasa memiliki Muslim umum, Muslim asli, kebutuhan religius, dan agen keseluruhan mereka akan dipimpin oleh gerakan Islam transnasional. Dalam tradisi Muslim,
berkontribusi pada kebaikan umum, dan memastikan kesejahteraan dan keamanan terlepas dari afiliasi keagamaan masyarakat adalah ajaran mendasar yang pasti akan berkontribusi pada pembentukan rasa etika sosial yang lebih luas. Pada narasi Islam dan pesan inti Islam yang mendasar kepada umat manusia adalah mengeksplorasi bagaimana Islam merasakan sifat manusia dan masuk akal perbedaan pada prinsipnya membentuk kondisi manusia dan artikulasi individu atau kolektifnya. Keinginan untuk menegaskan martabat dan hak semua dari keseluruhan harmoni dan keseimbangan merupakan jantung kehidupan pribadi dan sosial. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa seluruh alasan untuk menginspirasi Nabi adalah harapan bahwa mereka dapat menjadi katalisator untuk memungkinkan kemanusiaan untuk membangun keadilan di antara mereka. Al-Quran menjelaskan secara jelas bahwa Tuhan menciptakan kemanusiaan dengan esensi yang sama seperti manusia dan laki-laki dan sebagai orang-orang dengan budaya dan agama yang berbeda sehingga umat manusia dapat terinspirasi untuk belajar dari satu sama lain. Pengajaran dasar Al-Quran, Tauhid, mengakui kesatuan Tuhan, juga berarti bisa memahami tingkat kesatuan dan keseimbangan dalam yang lebih kontingensi dan keragaman kehidupan yang dirasakan. Idenya adalah bahwa manusia harus mencoba untuk memahami keterkaitan dan saling ketergantungan di alam dan eksistensi manusia. Di dalam narasi Al-Quran tentang penciptaan manusia sangat tertanam dalam rasa pengasuhan atau perawatan dan tanggung jawab untuk melindungi karunia kehidupan cerdas yang Tuhan telah memberikan kemanusiaan. Dalam hukum tradisi Muslim sering diungkapkan dengan konsep syariah sangat tertanam dalam etika. Seorang teolog Muslim klasik yang memiliki dampak besar pada para ilmuwan terkenal seperti Al-Ghazali menawarkan hermeneutik yang secara ajar dan tidak beresiko untuk mengetahui nilai-nilai dan prinsip moral yang terbentuk jantung syariah. Penerapan syariah berarti mengamati kode nilai etika yang lebih tinggi seperti keadilan dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, Al-Quran sangat menuntun agar keadilan diamati terhadap semua orang terlepas dari afiliasi religius mereka. Serta Al-Quran secara terbuka memperingatkan umat beriman bahwa memiliki dendam terhadap orang-orang kafir seharusnya tidak mencegah mereka mengamati keadilan. Al-Quran tidak ragu untuk secara langsung memperingatkan Nabi Muhammad SAW ada sedikit kemungkinan tidak mengamati keadilan bahkan dalam perselisihan antara muslim dengan non-muslim. Sikap kritis dan reflektif adalah kebutuhan penting dalam mengembangkan kompetensi untuk keterbukaan kritis yang akan memfasilitasi pembelajaran dan dialog antar budaya dan interfaith. Dengan demikian, sikap bersama keterbukaan kritis oleh umat Islam dan masyarakat luas terhadap realitas pluralitas baik di dalam warisan intelektual dan peradaban Muslim yang ada di dalam dunia kontemporer menunjukkan kesediaan pemangku kepentingan untuk memelihara dan merangkul rasa Islam khas Eropa. Tujuannya adalah untuk membantu Muslim muda Eropa mengintegrasikan aspek beragam pengalaman mereka menjadi sintesis yang berarti dengan menghormati satu sama lain, rasa syukur, dan pertumbuhan menjadi iman dan kemanusiaan. Masyarakat harus dapat menawarkan alasan dan etika untuk berhubungan satu sama lain dengan lebih baik melalui gambaran warisan agama dan budaya mereka. Tujuannya adalah untuk membantu orang percaya mengintegrasikan aspek beragam pengalaman mereka menjadi sintesis yang berarti menghormati satu sama lain dan berkembang menjadi iman dan manusia. Jadi pada intinya masyarakat muslim harus berintegrasi dengan realitas sosial baru mereka dengan memikirkan iman dan kembali kepada pemahaman Al-Quran
dalam membimbing manusia dan mendamaikan perbedaan serta menyelesaikan kemungkinan konflik yang terjadi dalam mewarisi warisan budaya dalam konteks Eropa sekuler dan liberal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.